Adam adalah seorang pemuda berusia 28 tahun yang tinggal di sebuah kota kecil. Sejak kecil ia sudah terbiasa hidup dalam kekurangan. Ayahnya meninggal ketika ia berusia 5 tahun, meninggalkan ibunya yang harus berjuang seorang diri untuk membesarkan Adam. Meskipun kehidupan mereka penuh dengan kesulitan, ibunya selalu memastikan Adam merasa dicintai dan dihargai. Setiap malam ibu Adam selalu menyemangati dengan cerita tentang masa depan yang lebih cerah, tentang impian yang bisa tercapai jika mereka berusaha dengan keras. Namun dunia tidak bersikap ramah terhadap orang-orang yang berjuang dengan penuh tekad. Ketika Adam lulus dari universitas dengan nilai yang sangat baik, ia merasa optimis bahwa hidupnya akan segera berubah. Ia mengirimkan lamaran kerja ke berbagai perusahaan besar, berharap mendapat pekerjaan yang bisa mengubah nasibnya dan memberi kehidupan yang lebih baik bagi ibunya. Namun setiap kali ia membuka surat balasan, harapan itu kembali runtuh. "Maaf, Anda belum terpilih." Kecewa, tentu, Adam merasa seolah-olah seluruh dunia sedang menertawakannya. Setiap surat penolakan terasa seperti pukulan bagi hatinya yang penuh harapan. Namun ia tidak menyerah begitu saja. Ia mulai mengambil pekerjaan sambilan di berbagai tempat, bekerja keras tanpa mengenal lelah demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun meskipun ia bekerja siang dan malam, gajinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ibunya yang sudah lanjut usia mulai jatuh sakit, dan biaya perawatan medis yang terus meningkat semakin membebani pikiran Adam. Suatu sore setelah bekerja keras sepanjang hari, Adam pulang ke rumah dan mendapatkan kabar buruk yang membuat seluruh dunia seolah runtuh di depan matanya. Ibunya yang selama ini berjuang melawan penyakit yang tak kunjung sembuh, harus menjalani operasi besar yang sangat mahal. Adam merasa hancur. Ia tidak punya cukup uang untuk membayar biaya operasi itu. Terlebih lagi, ia merasa sudah kehabisan jalan. Apa yang harus ia lakukan? Bagaimana ia bisa menyelamatkan ibunya yang begitu berarti baginya? Hari itu Adam berjalan tanpa tujuan di taman kota. Hujan gerimis perlahan mulai turun, namun ia tidak peduli. Ia duduk di sebuah bangku kosong, menatap langit yang gelap. Perasaan putus asa memasuki setiap sudut hatinya. Kenapa hidup ini begitu sulit? Kenapa segalanya yang aku perjuangkan tidak pernah berhasil? Apakah aku memang dilahirkan untuk menderita? Air mata Adam mengalir tanpa ia sadari, bercampur dengan tetesan hujan yang semakin lebat. Ia merasa sangat kesepian, seolah-olah dunia ini tidak lagi punya tempat untuknya. Tiba-tiba seorang pria tua yang tampaknya sudah sangat lanjut usia duduk di sebelahnya. Pria itu mengenakan pakaian sederhana, wajahnya penuh kerutan, namun matanya berbinar dengan kedamaian. Tanpa berkata-kata, pria itu duduk diam di samping Adam, seolah tahu bahwa pemuda itu sedang dilanda kesedihan yang mendalam. Beberapa saat berlalu sebelum pria itu akhirnya membuka mulut. "Anakku, mengapa kau tampak begitu hampa?" tanyanya dengan suara yang lembut dan penuh kehangatan. Adam menoleh, merasa seolah ada yang memahami perasaannya. Tanpa banyak berpikir, ia mulai menceritakan semua yang ia rasakan. "Aku merasa terjebak dalam hidup ini, Pak. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi aku selalu gagal. Ibuku sakit, dan aku tidak tahu bagaimana cara membantunya. Aku merasa semua usaha yang aku lakukan sia-sia. Kenapa hidupku harus begitu sulit?" Suara Adam mulai terisak. Pria tua itu mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak terburu-buru memberikan jawaban. Ia hanya menatap Adam dengan penuh empati. Setelah beberapa saat, pria itu menghela nafas, seolah sedang memikirkan sesuatu yang penting. "Hidup ini, nak, memang penuh dengan ujian. Tidak ada seorang pun bisa menghindari cobaan. Namun cobaan ini bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membentuk kita menjadi lebih kuat. Ingatlah bahwa ujian itu tidak datang tanpa alasan." Adam menatap pria itu dengan bingung. "Tapi Pak, aku sudah sangat lelah. Aku merasa sudah berusaha dengan segenap tenaga,
namun tetap saja segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Pria itu tersenyum tipis. Aku mengerti, tapi percayalah anakku, ada sesuatu dalam hidup ini yang lebih berat dari batu dan lebih tajam dari pedang. Sesuatu yang akan mengajarkanmu lebih banyak daripada segala hal yang telah kau alami. Adam semakin bingung, apa yang lebih berat dari batu dan lebih tajam dari pedang? Pria itu menatap Adam dengan tatapan yang dalam. Jawabannya ada di dalam dirimu, nak. Tugasmu adalah menemukannya. Tanpa berkata lebih banyak, pria itu berdiri dan melangkah pergi, meninggalkan Adam yang kini semakin kebingungan. Adam masih merenung dengan pertanyaan itu berputar-putar di dalam kepalanya. Apa yang lebih berat dari batu dan lebih tajam dari pedang? Ia merasa ada sesuatu yang sangat penting dalam teka-teki itu, namun ia tahu jawabannya. Malam itu Adam pulang ke rumah dengan perasaan penuh kebingungan. Namun ia tidak bisa tidur. Teka-teki dari pria tua itu terus menghantui pikirannya. Ia berpikir tentang segala ujian hidup yang telah ia jalani. Kehilangan ayahnya, kegagalan demi kegagalan yang ia alami, dan kini ibunya yang sakit. Semua itu terasa begitu berat, seperti batu besar yang terus-menerus ia pikul di pundaknya. Lalu ia berpikir lagi, apa yang lebih tajam dari pedang? Mungkin rasa sakit dan kekecewaan yang datang begitu mendalam, hingga bisa melukai hati lebih dalam daripada pedang sekalipun, pikirnya. Akhirnya Adam menemukan jawabannya. Kesabaran dan keteguhan hati adalah lebih berat dari batu yang lebih tajam dari pedang. Kesabaran adalah beban yang harus dipikul dalam menghadapi ujian hidup. Dan keteguhan hati adalah pedang yang memungkinkan kita untuk terus melangkah meski segala sesuatu tanpa suram. Kesabaran akan mengajarkan kita untuk tidak menyerah. Sedangkan keteguhan hati akan membantu kita tetap berdiri tegak meski dunia terasa runtuh di sekitar kita. Dengan pemahaman itu, Adam mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia mulai menghadapi setiap tantangan hidup dengan lebih besar. Ia lebih sabar merawat ibunya yang sedang sakit. Meski perawatan itu memerlukan banyak waktu dan tenaga, ia lebih tekun dalam mencari pekerjaan. Tidak lagi merasa putus asa ketika satu pintu tertutup. Ia belajar untuk memberi arti pada setiap detik yang ia jalani. Percaya bahwa meskipun hasilnya belum terlihat, setiap langkah yang diambil pasti memiliki tujuan. Beberapa bulan kemudian, harapan Adam mulai membuahkan hasil. Salah satu perusahaan yang sebelumnya menolaknya menghubunginya kembali dengan sebuah tawaran pekerjaan. Mereka melihat ketekunan dan semangat Adam yang tak pernah padam meski banyak rintangan. Adam akhirnya mendapatkan pekerjaan yang ia impikan, dan itu membawa kebahagiaan yang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibunya yang kini bisa menerima perawatan yang lebih baik. Namun yang paling berharga bagi Adam adalah pelajaran hidup yang ia dapatkan. Ia sadar bahwa ujian hidup bukanlah untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Kini Adam tahu bahwa dengan kesabaran dan keteguhan hati, tidak ada yang mustahil. Setiap cobaan yang datang adalah bagian dari perjalanan yang membawanya menuju kebahagiaan dan kedamaian sejati. Pesan moral dari kisah ini, hidup ini penuh dengan ujian, dan kadang-kadang ujian itu terasa sangat berat. Namun ingatlah bahwa kesabaran dan keteguhan hati adalah kunci untuk menghadapi segala cobaan. Dengan tekad yang kuat dan hati yang sabar, kita dapat mengatasi segala rintangan, menemukan makna sejati dalam setiap perjalanan hidup. Jangan lupa kalau suka video ini, kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.